Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 SD Negeri Sedangmulyo 02 kelas 4 semester 2 oleh Ibu Sri Wahyuningsih SPD. Selamat pagi anak-anak, semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. 3. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan, pengertian, dan ciri-ciri cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan mengamati gambar anak, menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. 5. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Baik anak-anak, kita akan belajar tema 8 subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Anak-anak, apakah kalian tahu mengenai tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Tentu nyaman, bukan? Nah, anak-anak bisa mengamati gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Nah, bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Mudah-mudahan nyaman ya. Untuk pembelajaran 1, aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya adalah Telaga Warna. Apa yang pernah? Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu di Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat banyak wisata, yaitu Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Nah, apakah anak-anak pernah ke Puncak Bogor? Nah, saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita simak bersama ya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Nah, permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka-cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik.
itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya terjerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Kemudian permata itu menjadi sebuah telaga, yaitu telaga warna. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Kalian sudah tahu? Tentu kalian tahu jika kalian menyimak dari awal hingga akhir. Nah, guru akan bantu ya. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah sang raja, permaisuri, dan sang putri raja. Lalu di mana raja melakukan pertapaan? Nah, di mana anak-anak? Raja melakukan pertapaan di hutan. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Nah, ternyata diam-diam raja dan permaisuri menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung permata. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ternyata sang putri raja menolak pemberian hadiah dari sang raja dan permaisuri, menolak dengan kasar. Nah, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat dari putri tersebut adalah, bagaimana anak-anak sudah tahu? Nah, sifatnya yaitu sifatnya tidak terpuji, tidak tahu terima kasih terhadap pemberian orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh meniru dari sifat sang putri ya. Jadi putri ini merupakan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter yang jelek. Sedangkan raja dan permaisuri merupakan tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik atau terpuji. Demikian, sampai di sini anak-anak paham. Nah, anak-anak, kalian masih memiliki tugas, yaitu carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lalu lakukan kegiatan ini bersama saudara atau orang tuamu di rumah ya, karena kali ini masih dalam kondisi pandemi, masih proses pembelajaran daring. Lalu kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh. Nah, cerita fiksi di sini Bu Guru akan membantu kalian. Kalian tidak perlu mencari sana kemari ya. Cerita fiksi adalah cerita dalam bentuk tulisan yang sifatnya tidak nyata atau hanya karangan semata. Nah, cerita fiksi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah dongeng, kedua novel, ketiga cerita pendek atau cerpen, yang keempat adalah roman. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari cerita fiksi adalah yang pertama, sifatnya hanya imajinasi karangan dari pengarang. Kedua,
kebenarannya tidak dapat dipastikan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sifatnya konotatif atau bahasa yang tidak sebenarnya. Keempat, cerita fiksi menargetkan emosi dari pembaca. Yang keempat, terdapat pesan moral yang dapat dipetik. Demikian informasi dari Bu Guru. Lalu masih ada juga materi berikutnya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ ada ayunan, kemudian rasotan ya, karena di situ merupakan playground atau tempat bermain. Ayo anak-anak, mari kita mengamati bersama. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud gaya? Bisa perhatikan. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya gaya itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Anak bisa simak berikut ini ya. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, kalian bisa lakukan percobaan berikut di rumah ya. Nah, kalian bisa kerjakan sendiri, tidak perlu kelompok, atau mungkin bisa dibantu dengan saudara yang ada di rumah. Tujuan kegiatan yaitu membedakan gaya dan gerak. Dengan judul mendorong dan menarik meja. Alatnya yaitu meja. Langkah kegiatan yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kedua, meja tersebut kalian dorong. Yang ketiga, tariklah meja itu. Nah, amati apa yang terjadi. Kalian sudah tahu ketika didorong maka meja akan bergerak. Nah, ketika ditarik maka meja akan bergerak atau berpindah kedudukan atau pindah tempat. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian juga harus menulis hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan berikut ini nih. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Nah, anak-anak sudah tahu jawabannya? Tentu saat meja didorong, meja akan bergerak atau maju ke depan. Lalu yang kedua, di mana arah meja saat didorong? Ke arah mana? Ke arah ke depan. Yang pertama yaitu meja berpindah tempat atau bergerak. Yang kedua, akan arahnya yaitu ke depan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Tentu meja saat ditarik yaitu meja akan berpindah tempat atau bergerak atau berpindah kedudukan. Keempat, kemana arah meja saat ditarik? Yaitu ke arah belakang. Lalu berikutnya kita berdiskusi apa perbedaan gaya dan gerak. Nah, perbedaan gaya dan gerak adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Sementara gerak sendiri adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Guru hari ini kalian bisa paham ya.
dan ilmu yang Ibu Guru berikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.